Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Di sini saya akan berbagi pengalaman terkait penugasan calon guru penggerak untuk modul 1.1, lebih khususnya untuk tugas ruang kolaborasi, di mana fasilitator saya yaitu Pak Irwan Wahyudi, kemudian pengajar praktek Pak Cipto. Nah, adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Ahmad Yoga Halid dari SMA Negeri 1 Salatiga, kemudian Pak Zaid Haritsya dari SDN 7 Serangga, kemudian Bu Suwandini dari SMP Negeri 2 Salatiga, kemudian Bu Nurhayati dari SDN 4 Sungai Nyiri, dan yang terakhir Bu Nira dari SMPN 3 Selakau. Nah, pertanyaan-pertanyaan diskusinya yang pertama yaitu apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Kemudian yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Konteks sosial kultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ialah budaya gotong royong seperti belale, di mana kegiatan belale itu merupakan ciri khas Samas. Belale atau senis diartikan dengan bergantian, merupakan kegiatan gotong royong di masyarakat Samas khususnya untuk kegiatan bertani atau menanam padi, di mana kegiatan ini dilakukan secara bergantian di lahan yang berbeda. Kegiatan belale ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan. Pada dasarnya, belale tidak hanya dilakukan pada kegiatan bertani saja. Kegiatan gotong royong yang lainnya juga termasuk ke dalam makna belale. Jadi, belale bisa dikatakan seperti kegiatan gotong royong yang dilakukan secara bergantian untuk menyelesaikan suatu kegiatan dari satu anggota ke anggota lainnya. Kemudian, pertanyaan yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Contoh nilai luhur kearifan budaya daerah seperti gotong royong yang relevan dan dapat dikuatkan pada individu setiap murid di sekolah yaitu piket kelas, petugas upacara, dan Jumat bersih. Kegiatan individu tersebut jika dibiasakan dan dilakukan di lingkungan sekolah dapat mengasah kepribadian murid sehingga secara tidak langsung dapat melatih nilai gotong royong yang menimbulkan karakter pribadi siswa seperti kerjasama, empati, saling membantu, dan saling menghargai. Hal tersebut juga dapat berdampak pada setiap individu ketika terjun ke masyarakat. Mereka dengan kesadaran sendiri mampu menyesuaikan nilai-nilai luhur serta kearifan budaya di daerah mereka masing-masing, terutama kegiatan gotong royong seperti belale. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mendebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Berdasarkan penjabaran kami sebelumnya,
terkait beberapa contoh kegiatan individu di sekolah, maka satu kegiatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat menebarkan laku murid di sekolah ialah budi pekerti. Sehingga nantinya setiap individu yang telah memiliki budi pekerti ini diharapkan untuk dapat memberikan dampak pada kegiatan di masyarakat seperti kegiatan budaya belali. Oleh karena itu, tujuan akhir melalui kegiatan gotong royong baik di sekolah maupun masyarakat ini dapat menimbulkan sebuah kesadaran siswa dalam berperilaku positif yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, baik dari segi budi pekerti maupun dari segi memberikan suri tauladan yang baik, ingarso sung tulodo, kepada sesama. Nah, untukkan pertanyaan tambahan. Apa tantangan melakukan gotong royong di sekolah beserta solusinya? Adapun beberapa tantangan yang sering muncul saat melakukan gotong royong di sekolah ialah kurangnya partisipasi dan kesadaran warga sekolah. Pengawasan kepada murid kurang maksimal. Terdapat sebagian kecil warga sekolah yang menganggap gotong royong tidak menjadi prioritas, serta ketidaksadaran individu yang selalu mementingkan urusan pribadi. Akan tetapi, ada beberapa solusi untuk menyelesaikan tantangan tersebut, seperti menginformasikan pelaksanaan gotong royong yang disertai dengan peran dan tanggung jawab warga sekolah, mensosialisasikan pentingnya gotong royong untuk menumbuhkan kebersamaan dan kekeluargaan, serta membuat program mingguan kegiatan gotong royong agar dapat dilaksanakan secara rutin hingga bisa menjadi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, itu merupakan berbagi pengalaman terkait tugas calon guru penggerak saya angkatan ke-7 terkait dengan tugas ruang kolaborasi untuk modul 1.1 pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Saya dengan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerak.